Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, pemirsa, kita di informasi berikutnya ini ada berdakwah melalui musik. Inilah yang dijalani oleh sekelompok anak muda di Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam sebuah grup nasyid bernama Alihya. Beragam lagu berisi salawat Nabi dan juga pesan positif tentang ajaran keislaman ini dikemas dengan apik agar bisa lebih menarik. Subhanallah, inilah kutipan sholawat yang dinyanyikan oleh sekelompok anak muda di Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam grup nasyid bernama Alihya. Sejak 2017, Alihya sudah mempunyai 50 lagu religi, baik itu lagu ciptaan sendiri atau lagu cover yang liriknya mereka modifikasi. Grup nasyid yang beranggotakan 3 orang ini terdiri dari Ari pada musik arranger, Idan pada lead vokal, dan Eza pada rapper. Mereka menghadirkan nuansa lagu religius dengan aransemen kekinian. Setiap musiknya dikemas dengan aliran hip-hop agar bisa diterima oleh masyarakat zaman sekarang. Nah, kenapa Alihya bermusik dengan cara atau dengan aliran hip-hop atau R&B, kadang-kadang juga kita ada rapnya. Nah, itu sebenarnya lebih karena ingin masuk target ke anak-anak sekarang, yang dimana bersolawat atau lagu religi yang bernuansa Islami itu bisa masuk ke anak muda dengan style yang bisa diterima gitu, dengan gaya bahasanya juga. Bagi para anak muda ini, musik adalah salah satu media dakwah yang mereka gunakan untuk menyebarkan pesan dakwah, terutama ajakan untuk bersolawat. Alihya mengungkapkan bahwa kegiatannya dalam bermusik harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya menganggap atau berpendapat bahwa musik itu memang harus yang bermanfaat. Maka saya bentuklah musik ini dengan gaya musik religi. Ya minimal kita bisa juga berdakwah sambil apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, yaitu musik. Lalu kita jalankan gitu aja sih. Hingga kini, Alihya sudah mensyiarkan dakwah melalui musik hingga ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alihya berharap karya yang mereka buat bisa berguna dan menginspirasi anak muda dalam berdakwah. Dari Bogor, Jawa Barat, Krista Maharani, Joni Suryadi melaporkan. Masya Allah, mari kita dukung terus kreativitas anak muda dalam berdakwah dengan menggunakan musik sebagai salah satu media. Ustaz, menurut Ustaz Erik bagaimana nih? Kan musik ini sebagai alat dakwah, tapi musik juga masih jadi perdebatan di kalangan masyarakat terkait hukum mendengarkan atau bermain alat musik. Apa pendapat Ustaz terkait hal ini? Ya, kalau saya kira bukan perdebatan ya. Intinya saya ini di Majelis Ulama Indonesia, di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Saya wakil ketua. Jadi saya salah satunya yang mendukung bagaimana dakwah dilakukan dengan seni dan budaya begitu ya. Nah, karenanya kita tinggal melihat seni seperti apa, budaya seperti apa yang kemudian masuk dalam syariat Islam. Itu yang jadi permasalahannya. Jadi kalau kita lihat bahkan musik ya, Al-Farabi juga membuat Al-Musikul Kibar ya, sebuah kitab ini cendekiawan muslim terdahulu gitu ya. Bagaimana kalau kita sebutkan panjang ya bahwa notasi do re mi fa si la si do pun ditemukan oleh beliau ya. Jadi bukan orang barat ya. Do, ro, mim, fa, sol, itu kan semuanya dari huruf-huruf hijaiyah gitu ya, lam, shin, shot gitu ya, itu semua dari huruf hijaiyah. Dan musik itu ketika di tangan kita penemunya gitu ya, itu memang untuk qasid, untuk nasid ya, untuk melakukan puji-pujian pada Allah dan Rasulnya, untuk menegakkan yang namanya agama ya, bagaimana sholawat ya, bagaimana kemudian berbagai, bahkan ya Al-Farabi itu mengembangkan yang namanya musik itu untuk healing, untuk pengobatan. Nah, ketika ini ada di tangan orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahaminya, atau di tangan orang barat yang tidak mempunyai syariat, jadilah musik ini juga dipakai untuk sesuatu yang tidak baik ya, mengumbar aurat lah gitu, dan lain-lain gitu, dengan nafsu dan lain-lain. Nah, kita ini kan hanya melihat dari sisi itunya saja yang kemudian kita akhirnya mengharamkan itu, padahal ini tidak seperti itu ya. Lihat saja di berbagai fatwa-fatwa kontemporer ya, misalnya berbagai
ulama-ulama gitu ya, ini sudah membahas ini semuanya, bahwa ada seni itu sebagai sebuah pisau ya, bisa kemudian dia itu menjadi haram ketika dia dipakai untuk sesuatu yang zalim, tetapi dia menjadi begitu bermanfaat ketika dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Jadi inilah ya, al aslu fi syai'in libahatu ya, ala dalilut li tahrimihi. Jadi segala sesuatu itu tadinya mubah boleh, tetapi jika ada dalil atau alasan yang mengharamkannya, jadilah dia haram. Nah, pisauan seperti itu tadinya boleh, tapi kalau dia dipakai untuk menusuk, untuk mengganggu, untuk kemudian membunuh, ya itu jadi haram. Tapi kalau dia dipakai untuk memasak, dia jadi kemudian bermanfaat. Nah, begitu pula dengan musik, ada musik-musik yang dipakai untuk sesuatu yang membawa manfaat yang besar, dengan dakwah dan menginspirasi, sebagaimana Wali Songo ya, Sunan Kalijogo membuat Rembu Ati, membuat Ilir-Ilir dan lain-lain, itu menjadi menginspirasi kita semuanya. Tetapi juga ada yang menjadi musik mabuk, musik pemujaan setan dan lain-lain. Ambillah musik di jalur yang benar, agar supaya insya Allah menjadi amal jariah kita. Insya Allah. Ya Ustaz, baik. Jika musik itu digunakan sebagai media dakwah, lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam berdakwah dengan menggunakan musik agar esensi ini bisa tersampaikan, Ustaz? Maksud saya, apakah cara mengolah liriknya ini agar lebih disimak, atau mungkin permainan musiknya yang tidak sampai mendahului si lirik yang akan disampaikan itu sendiri, Ustaz? Atau mungkin ada hal lain? Ada aturan tersendiri secara teknisnya. Ya, jadi teknisnya ada itu. Dari mulai konten sampai kemasan dan cara membawakan. Jadi kalau ada musik sholawat tetapi membawakannya dengan tarian-tarian yang mengundang syahwat, ya tetap nggak bisa. Membawakan sholawat dengan syariat auratnya terbuka, ya tidak bisa gitu. Atau kata-katanya sholawat tetapi musiknya musik yang kemudian tidak mengagungkan sholawat itu, malah merendahkan misalnya ya, dengan berbagai aransemen yang tidak tepat itu ya. Nah, itu juga tidak bisa begitu. Jadi artinya ada nilai-nilai tertentu yang kemudian kita harus lihat dan kita bisa rasakan ya, bahwa ini sebetulnya dibuat untuk mengagungkan Allah, atau bahkan dibuat untuk sekedar atau untuk menaikkan syahwat dan lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Yang penting lihat niatnya, kemasannya semuanya. Ya, setuju Ustaz. Jangan sampai musik ini jadi jadi tidak tersampaikan dakwanya. Jadi niatnya berdakwah lewat musik, tapi malah justru sebaliknya. Jadi dakwanya nggak dapet, tapi musiknya malah kebablasan kemana-mana. Baik Ustaz.